Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa ajdadina wa azwajina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa dalamidina wa dalmidatina wa sairi man hadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-qutbur rabbani al-imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza lam yakun al-alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu. Ya Aliyu, he Ali, idza lam yakun, tatkalane ora ana sapa al-alimu wong alim, ora ana iku taqiyan takwa, dhallat mongko ilang apa mau'izatuhu pituture alim, ilang ala qulubin nasi ngatasi pira-pira atine menungso, kama yadillu kaya dene oleh ilang apa al-qatru tetese udan ala baidin nu'ami ing atase ndoke manuk suwari, wasofa lan watu kang gilap. Wahai Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, apabila orang ahli ilmu, apabila seorang alim itu di dalam keilmuannya tidak disertai dengan ketakwaan, tidak disertai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disertai rasa takut, rasa waspada, mawas diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasihat-nasihatnya, mau'idhah-mau'idhahnya atau pitutur-pituturnya terhadap manusia akan lenyap dari hati manusia. Artinya seiring dengan tidak adanya sifat takwa pada diri seorang alim, atau tidak adanya sifat ketakwaan, rasa takut yang amat sangat, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada pada diri seorang alim, maka nasihat-nasihatnya tidak akan membekas dalam hati manusia. Sebagaimana tetesan air hujan yang tidak akan bisa bertahan lama pada permukaan telur, atau tetesan air hujan yang berada di batu-batu yang mengkilap, itu tidak akan bisa bertahan lama. Secepat itu pula akan hilang. Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pidato, seseorang itu berprofesi sebagai ahli nasihat, atau apabila dikatakan bahwa dia seorang motivator, maka selama dalam dirinya tidak ada ketakwaan, dalam dirinya tidak ada rasa mawas diri terhadap apa yang menjadi aturan Allah, maka ucapannya ibarat angin, tidak akan bisa bertahan lama pada diri manusia, tidak akan bisa meresap dalam kolbu semua manusia, tidak akan bisa meresap
dalam sanubari orang-orang yang mendengarkan nasihatnya. Karena sangat bertolak belakang antara ilmu yang tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka itu sangat mustahil ilmu itu akan bermanfaat bagi si pemiliknya maupun orang lain. Disinilah peran penting seorang alim, jamak dari ulama selaku pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Maka sangat penting sekali untuk menghiasi perilakunya dengan ketakwaan, menjaga marwah, menjaga muruah ilmunya, semata-mata mengagungkan Allah yang telah memberikan ilmu kepadanya. Sehingga dengan ketakwaan itu akan melahirkan adab-adab yang bagus, akan melahirkan adab-adab yang luhur, terutama adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika adabnya di hadapan Allah saja buruk, maka bagaimana adabnya di hadapan manusia? Para ahli nasihat itu adalah orang-orang yang diuji oleh pendengarnya melalui perbuatannya. Apakah yang diucapkan itu sama dengan yang dia lakukan? Oleh karena itulah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat dalam bentuk perilaku itu jauh lebih mengena, jauh lebih tepat sasaran, jauh lebih membekas dalam sanubari manusia daripada nasihat hanya sekedar berupa ucapan. Karena orang itu akan mencontoh berdasarkan apa yang dilakukan oleh seseorang, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh seseorang. Karena kata-kata itu bisa menjadi indah karena permainan lidah, atau karena permainan majas, atau permainan retorika bahasa. Tapi perilaku akan membuktikan apakah ucapan itu sama. Kalau ucapannya saja tidak sama dengan perilakunya, berarti hatinya pun kosong dari hikmah. Inilah pentingnya seorang alim harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan tentang adab. Adab terhadap ilmu, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab terhadap sesama, dan etika-etika yang lain. Itu pentingnya. Karena dengan begitu akan memunculkan sifat-sifat takwa, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Apabila ilmu itu bersemayam di sodr, dada, ya. Ilmu itu tempatnya di sodr. Maka apabila ilmu itu disertai dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ilmu itu akan meresap sehingga masuk ke dalam qalb. Dari qalb akan memancar pada fuad. Dari fuad intisarinya akan masuk meresap kepada lub, sehingga terang benderang karena sampai kepada sir. Di sir itulah ada Allah. Sehingga ilmu itu akan mengenal dengan adab-adab yang dibangun, adab-adab yang mulia itu, ketakwaan. Dengan kesucian batinnya dia akan makin masuk sehingga sampailah pada sir. Disitulah ilmu itu akan kembali kepada si empunya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ilmu, Allah membekali hambanya dengan ilmu. Tujuannya adalah agar hamba itu mengenal Allah. Jika ilmu itu digunakan dengan benar, disertai dengan akhlak-akhlak yang baik, maka ilmu itu akan menjadi petunjuk jalan. Ilmu itu akan menjadi pembimbing jalannya untuk menuju kepada si pemilik yang hakiki, yakni Allah Azza wa Jalla. Makanya ilmu itu kalau masih tertahan di sodr, di dada, maka di sana masih berlaku hukum lupa ingat. Karena di sana tempatnya Islam, at-tahaqquk fil Islam. Di sanalah tempatnya sifat was-was. Di sanalah tempat bisikan-bisikan syaitan. Makanya dalam surat An-Nas diisyaratkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena di sanalah tempatnya ilmu ketika pertama kali diperoleh. Tempat penyimpanan pertama kali ilmu itu adalah di
akal. Ketika menerima pengetahuan, maka akal akan mencerna. Intisari yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam sodr. Dari sodr, apabila dia tidak disertai dengan akhlak-akhlak yang baik, tidak disertai atau diiringi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka ilmu itu tidak akan bisa meresap turun kepada kolb atau kolbu. Karena kolbu adalah tempatnya keimanan, at-tahakkuk fil iman. Sebelum masuk jauh ke at-tahakkuk fil ihsan. Ketika ilmu ini sudah meresap ke dalam kolbu, maka ilmu ini akan intisari atau saripati dari ilmu ini, apa yang sesuai untuk tahapan selanjutnya, yakni disertai dengan pengamalan-pengamalan, maka nanti Allah akan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru selama menjalani masa-masa pengamalan dari ilmu itu. Sehingga dari sodr ini kemudian turun kepada fuad, dari fuad kemudian merembes turun kepada lub, dari lub memancar kepada sir. Dari sinilah akhirnya seorang hamba itu bisa kembali mengenal penciptanya. Wa fi sirri ana, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis qudsi, banaitu fi jaufi bani adama kisran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi lubban wa fil lubbi saghafan wa fi saghafi lubban wa fil lubbi sirran wa fi sirri ana. Aku bangun suatu bangunan dalam diri anak Adam, yang dimana dalam bangunan itu terdapat sodr, yakni dada. Wa fi sodri kolban, di dalam dada itu ada hati. Wa fil kolbi fuadan, di dalam hati itu ada fuad, ada lubuk hati. Wa fil fuadi lubban, di dalam fuad itu, di dalam lubuk hati itu ada lub, yakni sanubari. Wa fil lubbi sirron, di dalam lub sanubari itu ada sir, yakni tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Bahkan nafsu setan pun tidak bisa menjangkau tempat ini. Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itu ada aku, yakni Allah. Kalau ilmu itu dibarengi dari cara memperolehnya benar, dengan cara berwudu, selalu menjaga kesucian, disertai dengan akhlak-akhlak yang mulia, menjauhkan diri dari mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ilmu itu akan menjadi nur. Nur itu cahayanya semakin terang apabila disertai dengan akhlak-akhlak yang baik, disertai dengan keimanan yang benar, disertai dengan ketakwaan yang benar. Maka dari sodr, ilmu itu akan masuk ke dalam kolab. Dari kolab kemudian diolah kembali, disaring lagi, sehingga muncul pengamalan-pengamalan baru yang itu berdasarkan tuntunan ilham atau tuntunan-tuntunan ilahiyah, yang kemudian dari kolab akan meresap masuk ke dalam fuad. Sampai di sini ilmu itu akan meresap sehingga madunya atau rasa manisnya ilmu itu, saripatinya akan masuk meresap kepada lub. Lub itu tempatnya seperti sungai-sungai. Kalau di kitab Awariful Ma'arif Al-Hujwiri, di kitabnya Al-Hujwiri Kashful Mahjub, itu disebutkan bahwa lub itu, atau di kitab Kaifiyatus Suluk Inda ila Rabbil Alamin yang disusun oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, bahwa di lub itu seperti halnya terdapat taman-taman yang indah, yang merawat hanya Allah, yang mengairi hanya Allah. Dan itu nanti akan Allah serahkan kepada orang-orang yang mampu menjangkau tempat itu. Tentunya menjangkau tempat itu dengan ilmu dan disertai dengan keimanan yang benar, yang jujur, dan ketulusan dalam mengabdi kepada Allah.
Orang-orang itu yang bisa sampai kepada makom itu. Dari lub semua hijab akan dibuka oleh Allah. Hijab-hijab itu akan dibuka oleh Allah, penghalang, sehingga dia dengan sir sampai di makom-makom siri, dia akan bisa melihat hakikat dari alam semesta, hakikat dari penciptanya. Disinilah pentingnya mempelajari ilmu disertai dengan ketakwaan. Agar apa? Nasihat itu yang kita sampaikan kepada orang itu benar-benar berkesan dan melekat, tidak keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena apa? Karena kadang orang memberikan nasihat karena dorongan nafsu agar dikenal sebagai orang ahli nasihat, karena dorongan nafsu agar dikenal sebagai orang yang pandai, karena dorongan nafsu untuk menunjukkan jati dirinya, ini loh saya. Hal inilah yang kemudian menjadikan nasihat itu tidak bisa bertahan lama di hati sanubari orang-orang yang mendengarkan. Maka disinilah dengan disertai ketakwaan, kalau dia punya azam, punya persepsi atau sudut pandang bahwa yang menjadikan dia pandai adalah Allah, yang menggerakkan bibirnya untuk menyampaikan kebaikan adalah Allah, maka dia tidak akan memperhitungkan dirinya. Semuanya adalah bertendensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ilmu itu akan menyebar dari Allah kembali ke Allah. Kita manusia yang menyampaikan dengan yang mendengarkan hanyalah perantara lewatnya ilmu. Perantara dari perjalanan ilmu itu dari Allah kembali kepada Allah. Ya Ali yuhe Ali, idza mado nalikane wis liwat alal mukmini ing atase wong mukmin. Apa arbauna 40 apane sobahan esuk. Walam yujalis lan ora lungguh sapa mukmin al ulamaa ing ulama, kosa mongko atos apa qalbuhu atine mukmin. Wajah saro lan dadi jembatan alal kabairi ing atase pira-pira dosa gedhe. Li'annal ilma krana sak temene ilmu iku hayatul qalbi, dadi uripe ati. Wahai Ali, apabila telah berlalu pada diri seorang mukmin 40 pagi lamanya, atau dalam hitungan 40 hari lamanya terlewat pada diri seorang mukmin, pada waktu 40 hari itu dia tidak pernah sama sekali bermujalasah dengan ulama. Dalam waktu 40 hari yang terlewat dari hari-harinya itu, dia tidak sekalipun duduk bermujalasah atau mengikuti kajian-kajian ulama, maka seketika hatinya akan mati, keras. Hatinya akan mengeras. Lambat laun ketika hatinya semakin keras, maka hati itu akan menjadi jembatan untuk seseorang itu melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena apa? Kalau dalam 40 hari seseorang itu tidak mendapatkan asupan-asupan rohani, seseorang itu tidak mendapatkan curahan-curahan ilmu ketuhanan, maka lambat laun bunga-bunga dalam hatinya akan layu dan mati. Karena ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah air yang dingin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itulah yang bisa menghidupkan hati. Makanya ini adalah suatu azab yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang mukmin. Azab yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang muqarrabin. Apabila dalam 40 hari terlewat waktunya tidak duduk bersama ulama untuk membahas suatu ilmu, untuk membahas suatu ibadah, maka seketika hati seseorang itu akan menjadi keras, yang lambat laun akan mati. Ketika hati itu telah mengeras, mulai mati, maka lambat laun hati itu akan menjadi jalan penghubung seseorang itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ali yuhe Ali, innallaha satamani Allah iku la yastahi, ora isin sapa Allah min adzabi ghaniyin, saking nyiksa wong sugih, sariken kang nyolong. Wa alimin lan wong alim, fasikin kang fasik.
Wahai Ali, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan malu menyiksa orang kaya yang pencuri. Allah tidak akan malu menyiksa orang ahli ilmu yang fasik. Apa pengertian orang kaya yang pencuri? Dalam satu ungkapan dari Shalahuddin Al-Ayyubi, apabila di suatu kota atau di suatu wilayah orang miskinnya dari kalangan kaum muslimin jauh lebih banyak, atau dari umat-umat yang lain jauh lebih banyak, maka itu tanda bahwa orang kaya di wilayah itu seorang pencuri. Seorang kaya yang pencuri bisa jadi karena korupsi, juga bisa jadi karena dia enggan bersedekah. Karena dengan menahan sedekah, enggan berzakat, enggan bersedekah, sama halnya dia menahan haknya orang lain, menahan rizkinya orang lain. Ini bisa dikatakan pencuri. Jadi pencuri tidak hanya ketika seseorang itu melakukan korupsi atau mencuri haknya orang lain dengan tidak membayar zakat, dengan tidak mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, berarti dia sudah menahan haknya orang lain. Itu sama dengan merampas atau merampok atau mencuri. Wa alimin fasikin, dan orang alim yang fasik, yakni orang alim yang mengerti suatu hukum tapi tidak mengamalkan hukum tersebut. Atau dengan gambaran lain, orang alim yang fasik adalah orang yang mengerti ilmu agama tapi enggan mengamalkan ilmunya itu. Atau orang yang mengerti ilmu agama tapi memberlakukan hukum yang ringan untuk diri dan keluarganya, dan memberlakukan hukum yang berat atau hukum yang lebih keras kepada selain diri dan keluarganya. Maka inilah tanda bahwa orang itu memang fasik. Makanya dalam satu kisah Al-Imam Asy-Sya'rani menceritakan, ada seorang ulama dengan ribuan murid. Majelisnya selalu berjubel dengan orang-orang yang berbondong mencari keberkahan ilmu si ulama. Akan tapi ulama ini mengalami satu kendala, yakni dia memiliki seorang putra yang sangat nakal sekali. Putranya ini kebetulan sedang dipondokkan kepada seorang syekh lain. Putranya ini susah sekali memahami pelajaran. Padahal putra ini juga penurut, tapi bebalnya minta ampun. Akhirnya syekhnya ini, si ulama ini kebingungan, karena semakin hari perilaku anaknya ini semakin mengarah kepada kenakalan remaja. Hingga sowanlah si syekh ini atau si ulama ini kepada gurunya dan mengatakan, "Wahai guru, apa yang sedang Allah hukumkan terhadap diri saya? Padahal saya sudah mendoakan anak-anak saya, murid-murid saya. Saya sudah memberikan teladan kepada anak saya tentang akhlak-akhlak yang baik dan lain sebagainya." Maka gurunya ini kemudian diam sejenak, lalu bertanya, "Apakah ketika engkau memberikan suatu hukum solusi hukum itu tidak sama antara dirimu dan orang lain?" Artinya, apakah ketika engkau memberikan solusi hukum terhadap orang lain, engkau memberi hukum yang berat tanpa mau mencari solusi hukum yang lebih ringan? Sedangkan untuk dirimu sendiri dengan keilmuanmu, engkau tahu mana hukum-hukum yang ringan, sehingga itu kamu berlakukan untuk dirimu sendiri. Melihat jawaban gurunya, menangislah si ulama. Ternyata problemnya di sini. Anak yang setiap hari didoakan, anak yang setiap hari diwirid, yang selalu diajari cara-cara akhlak-akhlak yang baik, cara belajar yang benar, ternyata tetap tidak mempan. Alasannya kenapa? Karena ada satu kezoliman yang dilakukan oleh si ulama, yakni apabila
memberi suatu hukum, memberi suatu jawaban atau solusi hukum untuk dirinya karena keilmuannya yang luas, sehingga dia tahu mana hukum-hukum yang ringan yang bisa dia amalkan. Sedangkan untuk orang lain, dia tidak memahami kondisi orang tersebut sehingga memberi hukum berdasarkan hukum yang pantas. Artinya hukum-hukum yang berat, hukum yang cocok dengan orang itu tidak. Hukum-hukum yang berat. Disinilah kemurkaan Allah terkadang Allah tampakkan melalui anak yang nakal, melalui perilaku-perilaku anak yang jelek, yang menjadi penggoda untuk orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka disinilah pentingnya seorang alim. Pentingnya seorang alim untuk mengkoreksi dirinya sendiri, terutama ketika dia bermuasyarah atau bersosial kepada orang lain. Dalam hal kaitan masalah hukum, hendaknya memberi solusi kepada orang lain berdasarkan keadaan. Berilah hukum-hukum solusi yang ringan. Sedangkan karena kapasitas dia seorang ahli ilmu, pakailah hukum-hukum yang berat. Karena hal itu akan sepadan. Sebagaimana dalam satu kisah, ketika Imam Al-Ghazali didatangi oleh seseorang, "Ya Syekh, sesungguhnya tetangga saya itu tidak pernah jamaah ke masjid, tidak pernah sholat di masjid." Artinya orang ini hendak mengungkapkan bahwa tetangganya tidak sholat. Apa jawaban Imam Ghazali? Ketika si penanya mengatakan demikian, jawaban Imam Ghazali, "Bagaimana hukumnya ya Syekh? Orang ini tidak pernah sholat berjamaah di masjid." Maka dijawab oleh Imam Ghazali, bukan hukumnya haram, dosa besar, tidak. Tapi jawaban beliau sangat bijak. Hukumnya adalah kamu wajib mengajak dia jamaah ke masjid. Karena apa? Muatan sisail. Kadang dalam kaidah usul disebutkan maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Orang yang bertanya itu kadang kontennya bukan dia ingin mencari tahu, tapi kontennya dia ingin menjustifikasi seseorang. Sehingga dengan pertanyaan itu dia hendak mencari pembenaran agar apa yang selama ini menjadi persepsinya itu mendapat dukungan dari selainnya. Makanya kebijaksanaan seorang ulama itu di sini. Dia begitu peka. Ketika ada seorang yang bertanya seperti itu, maka jawabannya pun akan disesuaikan. Maka disinilah pentingnya seorang alim selalu menyertai ilmunya dengan amal. Orang yang kaya menyertai dengan sifat kedermawanan. Karena itu akan menjadikan Allah senang, menjadikan Allah ridho, menjadikan mereka ini orang yang bisa menerangi dunia ini. Faslun fi hifdzil lisan wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fidani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.